Sistem reproduksi pada ayam jantan terdiri dari testis, epididymis, dan ductus deferens yang masing-masing berjumlah sepasang serta sebuah palus yang homolog dengan penis sebagai organ kopulasi pada ayam jantan. Yang pertama, testis berbentuk seperti kacang dengan panjang kurang lebih 5 cm. Berwarna putih selama musim kawin dan akan menjadi kekuning-kuningan pada masa tenang atau molting. Dan juga terjadi perubahan ukuran menjadi separuh dari ukuran awal. Yang kedua ada ejakulat yang dihasilkan ayam jantan muda umumnya tidak mencapai 1 ml. Yang ketiga, epididymis, berdekatan atau menempel pada testis. Yang keempat, ductus deferens, bermuara pada bagian papilia di daerah urodeum yang merupakan muara dari ureter. Lalu yang terakhir ada phallus atau penis pada ayam yang terdapat pada bibir bawah kloaka yang terdiri dari tubercle kecil yang dilindungi oleh sepasang corpus pallis. Pada proses kopulasi akan terjadi cloacal kiss. Sistem reproduksi pada ayam betina terdiri dari ovarium dan oviduk. Ovarium pada unggas disebut juga folikel. Ovarium bangsa unggas umumnya hanya sebelah kiri yang berkembang, sedangkan sebelah kanan lama-kelamaan akan regresi. Berbentuk seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri. Ovarium merupakan tempat pematangan sel telur atau ovum. Selanjutnya ada oviduk, adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Pada ayam oviduk dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama ada infundibulum, merupakan bagian paling depan dari oviduk dengan panjang 9 cm. Terjadi proses pembentukan lapisan chalaza atau lapisan tipis albumin yang akan membungkus kuning telur secara memutar, sehingga diskus germinalis selalu berada di bagian atas. Yang kedua ada magnum, merupakan bagian oviduk terpanjang sekitar 33 cm. Fungsi dari magnum sendiri yaitu menghasilkan albumin sehingga telur nantinya memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang ketiga ada isthmus, bagian dari oviduk yang memiliki diameter lebih kecil daripada magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan dan memiliki panjang sekitar 10 cm. Isthmus membentuk dua membran homogeni yang disebut dengan inner cell dan outer cell, di mana membran tersebut terletak di antara albumin dan kulit telur. Yang keempat ada uterus. Uterus pada ayam berupa ruangan dengan panjang 10 cm. Pada uterus terjadi pembentukan kerabang telur yang merupakan lapisan kutikula dan juga terjadi deposisi kulit dan pigmen telur. Yang kelima ada vagina, merupakan bagian oviduk yang paling belakang. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka sebagai bagian akhir dari saluran reproduksi. Vagina memiliki cincin sirkuler dengan lipatan pada permukaannya sebagai tempat menyimpan spermatozoa. Lalu yang terakhir ada kloaka, merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut menur pada unggas serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Sistem pencernaan pada ayam terdiri dari organ-organ yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh ayam. Sistem pencernaan pada ayam dimulai dari paruh dan berakhir di kloaka. Yang pertama paruh. Paruh ayam berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh ayam memiliki struktur yang kuat dan tajam sehingga dapat memecah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang kedua esofagus. Esofagus atau tenggorokan berupa saluran memanjang seperti tabung sebagai jalan makanan dari mulut sampai permulaan tembolok. Dinding esofagus dilapisi selaput lendir dan terdapat gerakan peristaltik yang melicinkan dan mendorong makanan hingga sampai ke tembolok. Fungsi utama dari esofagus adalah menyalurkan makanan ke tembolok. Yang ketiga yaitu tembolok. Tembolok ayam berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Makanan yang masuk ke tembolok akan dibasahi oleh air liur dan enzim pencernaan. Yang keempat yaitu proventriculus, disebut juga lambung kelenjar, berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Makanan di dalam proventriculus akan dicerna oleh enzim-enzim pencernaan seperti asam klorida dan enzim proteolitik. Yang kelima ada gizzard, disebut juga ampela, berbentuk oval dengan dua lubang masuk dan keluar. Organ ini berisi butiran-butiran baru yang berguna untuk menggiling makanan secara mekanis. Yang keenam ada usus halus, berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum.
Yang ketujuh ada usus besar, berfungsi untuk menyerap air dari makanan. Usus besar terdiri dari sekum, kolon, dan rektum. Yang kedelapan ada usus buntu. Usus buntu terletak di antara usus halus dan usus besar, di mana kedua ujungnya buntu, memiliki panjang sekitar 10 sampai dengan 15 cm, berisi calon feses atau tinja. Dan yang terakhir ada kloaka, berfungsi sebagai tempat keluarnya kotoran, telur, dan sperma.